Hello guys, shalom semuanya. Nama saya Wagner. Selamat datang ke Booster Shot Podcast. Di sini Anda akan mendengar perkongsian singkat daripada saya yang akan menyentuh mengenai hal kehidupan kita sehari-hari. Dan saya pasti ini akan membantu Anda bertumbuh dalam kerohanian Anda, khususnya bagi Anda yang ingin melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup Anda. Siapkah Anda untuk menerima Booster Shot pada hari ini? Here we go! Baiklah, shalom semuanya. Di episod 5 kali ini, saya akan berbicara mengenai topik berbuah lebat. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, Alkitab versi Borneo berkata begini, "Bukan kamu yang memilihku, tetapi aku yang memilihmu dan menyuruhmu berbuah lebat, dan buahmu itu haruslah kekal. Maka apa saja yang kamu minta dalam namaku, Bapa akan mengurniakannya kepadamu." Wow, ini ayat yang kita biasa dengar dan banyak kali dikhotbahkan. Namun, saya ingin tanya dengan Anda, adakah Anda benar-benar mengerti apa maksudnya firman Tuhan ini? Ada dua perkara yang saya mau highlight dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Mengapa Tuhan memilih kita? Pasti ada tujuan, kan? Bila Tuhan memilih kita, ada tujuannya. Mau saya kepada poin yang kedua daripada ayat ini berkata bahwa Tuhan menyuruh kita untuk berbuah lebat dan biarlah buah itu kekal. Nah, tujuan hidup kita Tuhan sudah tetapkan bahwa bila Dia memilih kita menjadi anak-anaknya, supaya akhirnya kita akan berbuah lebat. Itu tujuan hidup kita, menghasilkan buah. Dan buah itu bukannya satu kali saja, tapi terus-menerus. Karena Tuhan berkata, biarlah buah itu kekal. Dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini, "I appointed you to go and produce fruit, and that your fruit should remain." Berapa banyak Anda tahu bahwa satu pokok itu dikenal daripada buahnya? Nah, dalam Lukas pasal 6 ayat 43, Yesus berkata, "Kerana tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik." Sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya. Kerana dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi pertanyaan di sini adalah, kita sebagai orang percaya, bagaimana orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus, kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang Kristen? Dari mana orang tahu? Daripada buah yang kita hasilkan. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apakah buah yang harus kita hasilkan? Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 24 menceritakan mengenai apa? Buah roh. Yaitu apa? Ayat 22 mengatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di sini kalau perhatikan, tidak ada ditulis mengenai, buah yang kamu haruskan adalah pelayanan di gereja. Meskipun pelayanan di gereja itu adalah satu cara untuk kita terus-menerus menghasilkan buah, tapi dalam ayat ini tidak disentuh mengenai pelayanan di gereja, pelayanan pujian penyembahan, pelayanan khotbah dan sebagainya. Tidak ada itu di sana. Sebab apa? Kenapa tidak ditulis sana? Sebab bagaimana dengan orang-orang yang tidak melayani di gereja? Adakah itu bermaksud mereka tidak dapat menghasilkan buah seperti yang Tuhan maukan? Sebenarnya, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di campus, university, dalam keluarga kita, Tuhan mau kita menghasilkan buah di tempat kita berada. Kita harus menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Pertanyaan saya pada Anda, kalau di luar daripada gereja, di tempat kerja, di campus atau dalam keluarga Anda, adakah Anda menghasilkan buah kesabaran? Adakah Anda menghasilkan buah sukacita, buah kebaikan,
kelemahan lembutan dan penguasaan diri di tempat kerja Anda? Adakah Anda setia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Anda? Ingat, ya, dahulu saya berfikir bahwa bila Tuhan berkatakan, hendaklah kamu menghasilkan buah, ya, terus saya masih ingat, kalau begitu saya mesti melayani selain daripada bermain musik, saya harus buat pelayanan yang lain. Ini adalah contoh buah yang saya harus hasilkan. Memang benar, itu adalah salah satu contoh, tapi itu bukan satu-satunya buah yang Tuhan mau kita hasilkan. Sekali lagi, balik kepada ayat Galatia pasal 5 ayat 22. Mengatakan apa? Apa buah yang kita harus hasilkan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan ini kita harus hasilkan di mana saja pun kita berada. Dan bagaimana cara kita menghasilkannya? Apabila kita tinggal di dalam Kristus. Itu saja cara bagi kita untuk tetap menghasilkan buah. Ya, mungkin Anda dahulu waktu Anda masih bujang, masih belajar, ini bagi mereka yang bekerja, ya. Dahulu waktu Anda masih belajar, Anda aktif melayani, Anda banyak melakukan bekerja untuk Tuhan, tapi sekarang ini kamu sudah tidak lagi aktif di gereja, kamu katakan, dulu saya pernah berbuah, hari ini tidak. Nah, saya mau kita ubah pikiran kita karena itu bukan hanya berbicara mengenai pelayanan di gereja. Berbuah bermaksud kita terus-menerus menghasilkan buah roh itu dimanapun kita berada, dalam apapun musim kehidupan kita. Ada amin? Nah, saya mau akhiri dengan kesaksian saya secara pribadi. Ya, saya sebelum saya menjadi seorang pastor melayani sepenuh masa, ya, saya bekerja sebagai seorang drama profesional, bermain di dalam entertainment industry sebagai seorang pemuzik, drama. Dan bila saya mula-mula menjadi pastor, ya, pada tahun 2015, ramai orang terkejut, ramai juga katakan, "Hey, kamu pastor kah ataupun drama?" Nah, mereka tidak sangka bagaimana seorang drama boleh menjadi seorang lead pastor, ya. Nah, seperti itu dengan kamu. Sewaktu saya menjadi drama, bahkan sebelum saya menjadi pemuzik profesional pun, saya belajar untuk setia dalam hal-hal yang kecil. Ya, pastor saya pada waktu itu di gereja lama saya menyuruh saya bermain drum, melayani dalam praise and worship, saya melayani di sana dengan setia. Nah, saya masih ingat, hampir setiap minggu saya bermain musik pada waktu itu. Dan selain daripada bermain musik, kadang-kadang pastor saya menyuruh saya untuk melakukan tugas-tugas yang lain yang tidak kaitan dengan musik, dan saya setia melakukannya. Kadang-kadang ada tugas atau pelayanan yang orang lain tidak mau dan saya dipercayakan untuk melakukannya. Saya buat dengan setia, meskipun tidak kelihatan, meskipun tidak ada orang yang tahu. Ya. Sehingga satu hari pastor saya mempercayakan dengan saya bahwa, "Wagner, bolehkah kamu mengajar topik-topik ini? Ini merupakan salah satu topik dalam kelas pemuridan di gereja kami." Dan saya ambil tanggung jawab tersebut. Setia melakukannya. Ya. Saya belajar untuk mengajar firman Tuhan, walaupun waktu itu masih muda, kurang pengalaman, tapi saya setia mengerjakannya. Sehingga saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian muda-mudi di gereja kami. Bayangkan, jadi seorang drama sehingga dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, mulai daripada hari itu banyak pelayanan yang dibukakan kepada saya untuk membuat workshop dalam musik, pujian penyembahan, dalam pelayanan muda-mudi, dalam kebaktian, dalam konferensi, mulai dipercayakan dalam banyak hal begitu. Dan ini merupakan satu buah yang saya mau terus-menerus hasilkan ya dalam kehidupan saya. Sehingga tahun 2015, senior pastor saya, ya, yang pada hari ini senior pastor saya menantang saya kalau saya mau menjadi bersama-sama dengan dia melayani sepenuh masa. Saya katakan, sebenarnya ini bukan satu keputusan yang berat karena saya tahu di dalam hati saya Tuhan sudah mempersiapkan saya jauh lebih awal. Yang saya harus lakukan adalah terus-menerus setia menghasilkan buah-buah roh tersebut. Ya, jadi transisi saya daripada seorang drama menjadi seorang pastor itu mengambil masa yang lama. Dan itu harus dikerjakan terus-menerus. Hasilkan buah-buah roh tersebut. Ya. Nah, itu kesaksian daripada saya bagaimana saya boleh menjadi seorang pastor. Bukan secara kebetulan, namun proses yang mengambil masa bertahun-tahun. Saya tak tahu bagaimana dengan Anda. Adakah Anda masih terus-menerus menghasilkan buah roh tersebut? Jika tidak, ambil keputusan pada hari ini, ya.
Minta Tuhan berikan Anda kekuatan, berikan Anda hikmat untuk terus-menerus setia menghasilkan, mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Sama ada di gereja, di tempat kerja, di tempat Anda belajar, di keluarga Anda, dimanapun Anda berada. Nah, sekiranya Anda ada pertanyaan ataupun komen mengenai topik yang saya bahaskan pada pagi hari ini, Anda boleh letakkan di dalam chat box ataupun pertanyaan, komen, dan saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan atau komen Anda. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan kerana hari ini kami belajar bahawa kami harus menghasilkan buah dan buah itu Tuhan haruslah terus-menerus dihasilkan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap setia mengerjakan apa yang Kau sudah percayakan kepada kami. Bukan hanya di gereja, tapi di luar gereja, di tempat kerja kami, di kampus, di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk setiap yang mendengarkan firman-Mu perkongsian pada hari ini Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka semakin jelas Tuhan tahu tujuan hidup mereka adalah untuk menghasilkan buah dan memastikan buah itu tetap terus dihasilkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati dan jumpa dalam episod yang akan datang.